Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, seperti biasa kita akan awali dengan membaca doa bersama-sama. Kita baca bersama. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Nah, anak-anak, sudahkah kita bersyukur hari ini? Coba, nikmat apa saja yang kita dapat hari ini? Ada nikmat sehat, nikmat bisa melihat, mendengar, berjalan, merasakan, mencium aroma, itu semuanya nikmat. Dan yang paling penting nikmat apa? Nikmat hidup. Kita masih diberi hidup hari ini. Nah, untuk itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin dan menjaga apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian ada satu hal lagi yang harus kita syukuri juga. Apakah itu? Nah, hal yang harus kita syukuri yaitu bahwa Allah telah memberikan kemerdekaan pada negara kita. Kenapa kita harus bersyukur? Karena dahulu kita tidak bisa hidup bebas. Kita tidak bisa pergi sekolah. Kita masih bergantung kepada negara lain. Tapi sekarang alhamdulillah kita sudah merdeka, kita sudah bebas, jadi kita bisa pergi ke sekolah untuk belajar, kita bisa bermain. Kalau zaman dahulu belum tentu kita bisa bermain. Jadi kemerdekaan yang kita dapatkan juga harus kita syukuri. Nah, kemerdekaan Indonesia yaitu jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tapi karena 17 Agustus sudah kita lewati, kemarin 17 Agustus 2021 sudah kita lewati, jadi kita kali ini akan membahasnya. Biasanya hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus itu diadakan upacara bendera di sekolah maupun di alun-alun. Di kita ada alun-alun Subang. Nah, biasanya ada upacara bendera. Upacara bendera di hari kemerdekaan berbeda dengan upacara bendera pada hari Senin. Karena pada upacara hari kemerdekaan selalu ada pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan adalah pembina upacara. Tapi proklamasi kemerdekaan itu apa ya? Ada yang pernah dengar? Apa itu proklamasi kemerdekaan? Nah, baik, Ibu akan memberitahu. Jadi proklamasi kemerdekaan itu adalah suatu pernyataan bahwa Indonesia sudah bebas tadi atau sudah merdeka. Jadi dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan, Indonesia bebas. Tidak bergantung dengan negara lain dan tidak dijajah juga oleh negara lain. Nah, ini adalah teks proklamasi. Bunyinya seperti ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, di sini ada nama Soekarno dan Hatta. Di sini itu dulu
presiden pertama kita. Jadi setelah kita merdeka, diangkatlah Bapak Soekarno dan Bapak Hatta sebagai wakilnya, ketua dan wakil presiden. Itu presiden pertama Indonesia, yaitu Bapak Soekarno dan Bapak Hatta. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut. Ini adalah video pembacaan teks proklamasi oleh Bapak Soekarno di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, itu dia anak-anak, suara asli Bapak Soekarno. Itu suara Bapak Soekarno, presiden pertama Indonesia. Anak-anak, karena Indonesia sudah merdeka, di Indonesia ini dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ibu sebelumnya sudah menjelaskan ya, suku bangsa. Jadi suku itu sekelompok orang. Seperti itu. Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan lebih jelas. Ada banyak suku di Indonesia. Yang pertama ada suku Jawa, kedua suku Sunda, kemudian suku Batak, suku Dayak, dan suku Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa, kemudian suku Sunda berasal dari Jawa Barat, suku Batak berasal dari Sumatera Utara, suku Dayak berasal dari Kalimantan, kemudian terakhir suku Bali berasal dari Bali. Dan masih banyak lagi suku-suku lainnya yang terdapat di Indonesia. Kemarin juga Ibu sudah menugaskan ya sebelumnya, suku dari 5 orang teman di kelas. Nah, sekali lagi, walaupun kita berbeda suku, kita tetap harus saling menghargai, saling menolong, saling membantu, tidak mengejek satu sama lain, walaupun berbeda suku. Alhamdulillah anak-anak, insya Allah cukup pembelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.